FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Masih di Sonora Siang, masih bareng Rina Trianti dan masih bareng Pak Agustinus Ketaran dari Mega Quality. Kita masih diskusi di sini mengenai bagaimana mendampingi remaja di masa pandemi. Masih ada lagi ciri-ciri yang harus kita tahu, harus kita perhatikan kalau remaja ternyata stres. Seperti itu ya Pak Agus ya? Iya, betul. Tadi kita sudah mengenal ya dari cara dia untuk berinteraksi, yang bagian ketiga tadi dengan orang lain. Lalu bagaimana dengan fisik ya, perubahan fisiknya tadi bisa dia sakit kepala, sakit perut gitu. Baru yang pertama tadi bagaimana kita bisa mengamati ya perilakunya, perilaku negatif gitu terhadap anak kita. Nah, sahabat Sonora, kadangkala kita memang melihat hal ini hal yang sederhana kepada anak kita ya. Tetapi yang perlu kita tahu ya, setelah kita mengamati dan bagaimana anak kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini yang paling penting juga sahabat Sonora, dengarkan dan kenali apa yang mereka katakan. Jadi ada kalimat-kalimat, kata-kata yang anak kita itu mungkin nggak pernah kita dengar. Itu membuat kita tahu bahwa anak kita ini lagi ngalami keadaan stres, tertekan gitu. Kenali, yang paling mengenal itu orang tuanya ya. Jadi anak-anak itu sering tidak akrab dengan kata stres. Artinya mereka mungkin mengekspresikannya perasaan tertekan itu melalui kata-kata seperti apa. Saya contohkan khawatir, bingung, kesal, marah. Nah, itu ciri-ciri bahwa anak remaja itu sedang mengalami tekanan. Ya, ada kata-kata khawatir, bingung, ya, cemas, kesal, marah. Ada juga anak-anak dapat mengungkapkan perasaan stresnya dengan mengatakan hal-hal negatif tentang dirinya sendiri. Ya, ya, misalnya dia bilang bahwa aku mati aja, aku nggak ada artinya, gitu. Aku bosan kali hidup. Nah, jadi ada kalimat-kalimat atau kata-kata itu yang memang kita nggak pernah dengar, tetapi itu dikeluarkan oleh anak remaja kita. Nah, itu anak kita lagi ngalami tertekan, ya, tentang diri mereka sendiri, hal-hal negatif tentang mereka sendiri, ya, atau dunia sekitar mereka. Lalu kalau dunia sekitar mereka, mereka selalu mengungkapkan kalimat ini. Ma, nggak ada yang suka sama saya, tidak ada yang senang sama saya. Saya ini kan bodoh, saya ini kan nggak cantik, saya ini kan nggak menyenangkan, nggak ada artinya saya bagi mereka, bagi orang lain. Nah, ini kalimat untuk dirinya juga tadi, kalimat-kalimat yang mematahkan, kalimat untuk orang lain di sekitarnya juga dia merasa bahwa dia ditolak atau dia tidak dimasukkan dalam komunitas-komunitas itu. Jadi penolakan-penolakan yang diungkapkan oleh anak kita, kalimat-kalimat kata-kata yang diungkapkan oleh anak kita, itu satu sinyal bahwa anak kita lagi ngalami satu tekanan, stres gitu. Nah, itu secara garis besar bagaimana kita bisa mengenali anak-anak kita yang remaja dalam mengenal dia dalam keadaan stres. Nah, sekarang kita mulai masuk bagaimana cara menguranginya ya pada anak-anak remaja. Nah, saya selalu katakan anak remaja ini memang agak sulit ya Mbak Rini, sahabat Sonora, untuk diajak komunikasi. Nah, makanya orang tua, waktu anakmu remaja, sediakanlah waktu, luangkanlah waktu untuk berkomunikasi sesering mungkin. Luangkan waktu setiap hari untuk anak-anak. Nah, kenapa waktu orang tua meluangkan waktunya untuk berbicara kepada anak remaja, ini mengurangi stresnya. Jadi ini kasih waktulah orang tua kepada anakmu, khusus anak remaja ya. Memang agak sulit, saya ngalami karena di rumah itu ada 2 orang anak saya laki-laki remaja. Tetapi waktu kita kasih waktu, apakah
saya sedang jalan sama dia, atau saya sedang mungkin ada di dapur bersama dengan dia, atau kita sedang makan bersama dengan anak itu, kita mulai mengkomunikasikan. Nah, komunikasi yang dipakai itu, sahabat Sonora, bukan komunikasi tentang tanggung jawab, tentang tugas. Karena sering sekali orang tua itu kalau udah semeja dengan anak remaja, dia selalu tanya, udah nyuci piring? Kenapa nggak nyapu? Itu saya banget Ya, kayaknya. saya juga begitu loh Marini, saya juga begitu, kita ngaku aja gitu ya. Tetapi kalimat yang kita pakai waktu kita semeja dengan anak remaja kita, sahabat Sonora, pakailah kata-kata yang memang kita empati dengan dia. Bang, hari ini gimana bang? Tugas-tugas sekolahnya itu bisa nggak atau buat kesel nggak? Nah, kita langsung ke poinnya. Iya pak, nah, dia mulai curhat tuh. Banyak kali tugasnya, ini belum selesai, ini belum selesai. Guru yang ini sudah ngasih lagi. Nah, kita udah bisa kenali gitu. Oh, berarti ini masalah tugas tanggung jawab dari sekolah. Jadi, ingat, sahabat Sonora, waktu kita memberikan waktu kepada anak remaja kita, kita jangan ceritakan tentang tanggung jawab atau tentang tugas-tugas yang belum diselesaikannya, tetapi mulai lebih empati, merasakan apa yang dirasakan anak remaja kita waktu dalam kondisi itu. Itu lebih baik. Itu semeja dengan dia, itu komunikasi. Itulah yang saya maksudkan, luangkan waktu untuk berbicara kepada anak remaja. Sekali lagi, nggak gampang. Kita harus tahu timingnya. Justru orang tua yang belajar nih banyak untuk anak remaja ini. Kapan waktu yang terbaik gitu untuk bisa meluangkan waktu untuk dia. Kadang-kadang saya pakai itu pada saat makan bersama, makan malam bersama. Nah, itu waktu yang enak gitu, karena anak laki-laki itu kan kalau pas makan kan enak kali waktunya Mbak Rini. Karena waktu yang paling baik itu untuk anak laki-laki itu waktu makan. Biasanya kalau habis makan tuh dia open mind gitu. Iya, saya kan kenali anak saya. Apalagi sekarang makannya udah agak banyak kan. Jadi sediakan aja menu. Itu langsung dia cerita. Nah, itu meja makan itu, sahabat Sonora, menjadi tempat untuk anak remaja itu curhat. Meja makan. Nah, anak yang wanita itu, ya itu di tempat tidur, di kamar. Mungkin papa, mama, ya waktu anaknya masuk kamar, tidur, nah mulai memegang kepalanya, dielus rambutnya, mulai cerita. Ceritanya itu, ingat sekali lagi, jangan bicara tentang tugas. Belum selesai. Tugas. Iya, jangan. Kita mulai empati. Ya, kita lihat wajahnya. Kita lihat mungkin tadi dia udah bicara tentang sakit kepala, sakit perut. Nah, kita mulai ikut merasakan. Kenapa asal ada tugas ini atau asal guru ini sebut tugas, kamu langsung sakit perut? Nah, kenapa nah? Nah, itu kalimat-kalimat empati. Jadi, sahabat Sonora, luangkan waktu, ya. Lalu kedua, jangan memaksa membuat mereka berbicara. Bahkan jika Anda sebagai orang tua sudah tahu apa yang mereka khawatirkan, terkadang anak-anak merasa lebih baik ketika Anda menghabiskan waktu bersama mereka untuk kegiatan yang menyenangkan. Jadi jangan paksa gitu, nggak usah. Bisa aja kalau memang dia suka ngebakso, ngajak bakso dulu. Waktu di meja bakso, ya nggak usah dipancing, karena memang orang tua pasti udah tahu kan. Lewat ciri-ciri yang tadi pertama saya infokan, ya orang tua udah tahu bahwa anaknya memang dalam keadaan tertekan, stres. Nah, kenapa nggak ajak ngebakso aja kalau memang dia hobi makan bakso. Nah, di bakso juga biarkan dia untuk memberikan informasinya, jangan kita yang memaksakan untuk dia mengeluarkan informasi itu. Jadi kenali itu. Lalu ketiga, jika mereka sudah terlihat mau bicara, coba diskusi tentang apa yang mungkin menyebabkan perilaku murungnya tadi atau stresnya tadi. Diskusi itu kita bukan sebagai jaksa menuntut anak kita, enggak, bukan begitu. Diskusi itu ya memang seperti tanya jawab ya, tanya jawab itu juga tidak membuat dia disudutkan, bukan. Diskusi itu kita empati dengan perasaannya, ya, membantu, mengantisipasi, membantu menolong anak kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakannya. Itu diskusinya. Jadi jangan posisi kita di atas daripada anak kita, tapi biarkan kita posisinya sama dengan dia. Jadi kalau dia merasakan marah, bagaimana wajah kita atau empati kita juga marah gitu. Itu dirasakan anak itu gitu. Tapi kalau kita pura-pura, saya juga sering Mbak ini pura-pura gitu ikut merasakan, ya kan, karena anak saya marah banget,
main game kalah kan gitu kan, marah. Terus kita Saya kan berdoa. sulit ya merasakan kayak mana main game kalah karena jarang main game kan gitu ya. Mm-mm. Nah, saya ikut dong itu. Anak saya bilang gini, nih papa ini perasaannya bohong nih. Karena kita sulit merasakan apa yang memang kita nggak pernah ikut mengalaminya gitu. Sementara dia kesel banget, baru udah memang aduh marah banget gitu karena dia kalah gitu. Mhm. Kita sulit loh empati yang begitu. Tetapi kita mulai ikut aja gitu, oke? Jujur, papa sih nggak biasa. Gitu ya. Iya, nggak biasa ngalami perasaan seperti yang kamu rasakan. Kalah main game langsung marah-marah. Boleh nggak tahu gimana perasaan kamu waktu kamu kalah? Diskusinya begitu. Kalau kita memang tidak tahu perasaannya waktu dia marah, waktu dia stres, waktu tertekan, kita jujur aja dah. Nggak semua perasaan anak kita bisa kita alami. Mhm. Kan gitu Mbak ini ya. Saya jujur, saya nggak pernah. Karena rentang usianya juga sudah lumayan jauh, gitu kan. Beda generasi. Beda generasi. Ya memang saya nggak pernah main game dan nggak pernah kalah lah, orang memang nggak pernah main game. Kan begitu ya. Dulunya sepak bola. Ah, sudah main sepak bola, main kuaci, main guli. Main guli, main bola keliling, gitu ya. Iya. Oke, nah bagaimana mengelola stres remaja ini dan bagaimana kita orang tua menghargai, ya kan Pak ya, Iya. menghargai karakter para remaja dan tapi tetap harus ada penerapan ya Pak, Betul. penerapan regulasi waktu Betul. bermain itu kan juga harus kita kaitkan, Iya. jadi nggak kebablasan anak remaja. Iya, betul. Kita akan diskusikan lagi hal ini sahabat Sonora, kita akan kembali sesaat lagi.